Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan rangkuman kami dalam mata kuliah Fisiologi Olahraga dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tri Rustiadi MKes dan Bapak Billy Kastiana SSIMA. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, terdiri dari saya sendiri, Anggun Yulia Rostanti, Ibrahim Zidan Al-Sadam, Ari Mukti Pamungkas. Pada kesempatan kali ini, kami mendapat tema plastisitas sel induk pada otot dan sumsum tulang. Para ahli telah menemukan plastisitas yang luar biasa dari sel induk yang diturunkan dari jaringan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang garis keturunan sel hubungan dan merekomendasikan terapi berbasis sel baru. Para ahli telah melakukan uji coba pada tikus dewasa dan menemukan kapasitas yang luar biasa untuk diferensiasi hematopoietik. Sel puncak yang berasal dari jaringan non-hematopoietik telah ditemukan berdiferensiasi menjadi sel hematopoietik. Johnson dan kawan-kawan menunjukkan bahwa populasi klonal sel induk saraf dapat mengisi kembali sistem hematopoietik setelah sumsum tulang transplantasi. Dari penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa sel induk yang berasal dari jaringan orang dewasa dapat mempertahankan derajat plastisitas yang sebelumnya tidak dikenal. Selain itu, mungkin diferensiasi mereka lebih dipengaruhi oleh lingkungan daripada oleh garis keturunan. Kedua, transplantasi sumsum otot tulang. Serat otot dipertahankan oleh populasi penduduk dari myogenik mononuklear prekursor. Ini yang disebut sel satelit yang berada di antara sarkolemma dan lamina basal serat otot, menampilkan diferensiatif dan pembaruan diri properti dalam menanggapi rangsangan fisiologis. Oleh karena itu, sel satelit bisa mewakili induk yang mampu berkomitmen untuk lebih dari satu garis keturunan. Diberikan hak isyarat lingkungan, sumsum tulang menyediakan jumlah sel hematopoietik yang terkomitmen dan sel induk yang cukup untuk menyelamatkan tikus dari iradiasi mematikan. Memungkinkan seseorang untuk mengukur aktivitas sel induk dari populasi uji terhadap yang diketahui jumlah sel induk dalam populasi pesaing. Apa identitas sel-sel dalam otot rangka yang menunjukkan aktivitas hematopoietik yang mencolok ini? Kita dapat membayangkan 3 model yang dapat menjelaskan aktivitas. Pertama, ada kemungkinan bahwa otot orang dewasa mengandung banyak sel induk yang berbeda populasi. Sel induk myogenik, sel induk hematopoietik, dan mungkin lainnya jenis yang sel induk. Kedua, ada kemungkinan bahwa sel induk multipotensial primitif ada dalam otot yang mampu berdiferensi menjadi beberapa jenis sel. Yang ketiga, ini benar mungkin saja sel induk myogenik yang menetap di otot murin. Dikenal baik sel induk yang kuat dapat bertransferensiasi ketika ditempatkan di lingkungan baru. Pada slide selanjutnya ada gambar, bisa dilihat gambarnya. Pada gambar tersebut keterangannya model untuk aktivitas hematopoietik di otot rangka murin. Otot dapat berisi beberapa jenis sel puncak, termasuk sel puncak hematopoietik dan sel satelit myogenik. Otot bisa berisi sel multipotensial yang memiliki kapasitas untuk membedakan menjadi beberapa jenis sel. Sel satelit myogenik dengan jalur diferensiasi otot Delfoot dapat bertransdiferensiasi ketika ditempatkan di lingkungan hematopoietik yang bergenerasi. Tulang sumsum stem cell berkontribusi ke regenerasi kardik, penyumbatan pembuluh koroner, dan iskemia miokard yang dihasilkan dengan cepat menyebabkan nekrosis miokard diikuti oleh pembentukan parut. Ketika miokardium iskemik terjadi reproduksi, nekrosis, pita kontraksi, onset cepat, dan riam inflamasi yang intens. Penggabungan sel large positif ke dalam otot jantung berbeda dengan yang diperlakukan palsu yang tidak memiliki bukti SP perekutan sel. Jaringan jantung dari tikus yang dirawat menunjukkan noda biru yang meluas, meskipun tingkat
pewarnaan sangat bervariasi, spesimen jaringan miokard dari semua penerima transplantasi large positif. Dalam beberapa kasus, pewarnaan meluas ke seluruh serat otot, meskipun dalam banyak kasus, pewarnaan berada di belang-belang. Di sini contoh gambar penggabungan sel SP ke dalam endotel valvular sel dan otot jantung yang ditunjukkan pada gambar A dan B. Bagian jaringan jantung dengan noda ekgal dari penerima transplantasi sel SP yang mengalami infrak. Gambar A, kapiler dengan sel endot tunjuk pada panah berhuruf E dan C dan lumen L. Gambar B, bagian otot jantung dengan 3 daerah pewarnaan belang-belang. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, otot rangka mengandung sel induk mampu berdiferensiasi menjadi sel hematopoietik, dan keturunan sel induk hematopoietik yang dimurnikan dapat berkontribusi pada otot jantung dan pembentukan sel endotel setelah transplantasi. Jika komitmen plastisitas seperti itu ditemukan sebagai properti umum dari sel punca yang diturunkan dari jaringan. Pandangan fundamental kami, komitmen sel punca dan diferensiasi pada orang dewasa akan dibatalkan, membuka jalan baru untuk pengembangan terapi berbasis sel, meredakan kegembiraan yang ditimbulkan oleh konsep baru atau disebut transdifferentiation. Ini adalah realisasi bahwa adopsi fenotipe baru oleh sel punca setelah ditunjukkan secara meyakinkan hal sekali. 50 studi tentang populasi klonal sel masih kurang dan akan diminta untuk dengan tegas menetapkan konsep transdiferensiasi ini atau plastisitas. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyebutan nama dan gelar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.